Teman-teman sekalian, saya mendapatkan sebuah pertanyaan ini. Bagaimana mengatasi keluhan mual muntah, tidak mau makan, gitu ya. Nafsu makannya juga turun, anoreksia gitu ya, pada orang-orang yang memiliki riwayat kanker atau keganasan dan mereka menjalani terapi seperti kemoterapi atau radioterapi. Teman-teman sekalian, pemberian obat-obatan di dalam kemoterapi memang memberikan dampak atau efek samping yang tidak sama antara pasien satu dengan pasien yang lain. Beberapa obat-obatan kemoterapi seperti cisplatin itu memberikan efek samping seperti anemia, kehilangan nafsu makan, mual muntah. Ada beberapa pasien dilaporkan mengalami diare, bahkan mungkin pasien yang lain justru mengalami kebalikannya, mengalami konstipasi. Ada beberapa pasien yang juga pada akhirnya batuk-batuk terus-menerus, kemudian juga ada yang cegukan gitu ya. Nah, tentu efek samping yang berbeda-beda ini pada akhirnya membawa dampak pada pemenuhan kebutuhan gizi yang tidak ideal pada pasien-pasien yang menjalani kemoterapi gitu. Mereka-mereka dengan keluhan seperti itu pada akhirnya memiliki intake atau asupan makanan yang menurun, padahal pasien dengan keganasan yang menjalani kemoterapi membutuhkan asupan makan yang lebih banyak, asupan protein yang lebih tinggi. Namun dengan keluhan tersebut, makan menjadi sesuatu hal yang menyakitkan karena baru masuk sedikit keluar, baru masuk sedikit keluar. Pengalaman saya kemarin ketika praktek di Rumah Sakit Dr. Sarjito, Yogyakarta, dan di Rumah Sakit Panterapi Yogyakarta, saya menangani begitu banyak pasien dengan riwayat keganasan yang menjalani kemoterapi. Hampir semuanya mengalami hal yang sama. Tentu yang bertanggung jawab ketika pelayanan kesehatan di rumah sakit itu tidak hanya tenaga gizi saja, tetapi juga ada peran dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain. Dokter tentu merasakan bagaimana pemberian obat-obatan untuk membantu mengurangi, menekan, gitu ya, keluhan mual muntah seperti itu. Nah, bagaimana dukungan dari gizi? Karena keluhan mual muntah seperti ini justru mayoritas dialami oleh pasien-pasien yang menjalani kemoterapi justru ketika pasien tersebut sudah pulang, sudah sampai di rumah gitu ya. Artinya sudah tidak bertemu dengan dokter ataupun perawat ataupun tenaga gizi. Mereka akan dirawat oleh keluarga masing-masing. Keluarga tidak banyak tahu, hanya mengandalkan obat. Oh, kalau ada yang sakit, mual, muntah, seperti itu hanya diberi obat-obatan untuk menekan rasa mual dan muntah saja. Tetapi bagaimana pengaturan dietnya? Nah, ini teman-teman sekalian, yang barangkali keluarga kalian ada yang mengalami riwayat keganasan dan menjalani kemoterapi maupun radioterapi yang memiliki keluhan efek samping mual, muntah, diare, tidak nafsu makan, atau mungkin keluhan-keluhan yang lain yang menyebabkan asupan makan turun, nanti kita simak. Gitu ya. Saya mendapatkan informasi dari berbagai jurnal, seperti tercantum di sini, ada beberapa jurnal yang saya ambil dari jurnal-jurnal tersebut ternyata memang menyampaikan bahwa orang-orang yang menjalani kemoterapi memang efek samping obat menekan nafsu makan, kehilangan nafsu makan, mulut terasa kering, kemudian bibir terasa pahit, gitu ya, muncul mual dan muntah yang berkelanjutan setelah menjalani kemoterapi. Dan efek dari kemoterapi ini tidak serta-merta setelah obat dimasukkan ke dalam tubuh langsung efek keluar, belum tentu, tetapi bisa saja justru 1 hari berikutnya, 2 hari berikutnya. Artinya ketika pasien sudah sampai di rumah, efek samping tersebut baru muncul. Nah, ketika inilah pentingnya ketika efek samping itu muncul di rumah, peran dari keluarga atau lingkungan di sekitar bisa memahami pada pasien tersebut yang memang mengalami penurunan nafsu makan dan gangguan yang lain. Ketika ada pasien dengan, kita coba bahas satu persatu ya, misalnya ada satu pasien dengan keluhan mual gitu. Apa yang bisa kita berikan dukungan kepada keluarga kita atau saudara kita yang memiliki keluhan mual seperti itu? Mual dan muntah. Maka pemberian makanan kalau bisa diberikan dalam porsi yang kecil saja. Jadi tidak perlu makan dalam jumlah besar. Meskipun pasien dengan keganasan atau kanker yang menjalani kemoterapi itu membutuhkan asupan energi yang tinggi. Nah, namun demikian karena asupan makannya masih terbatas, terganggu, kita berikan porsinya kecil-kecil
terlebih dahulu. Tentu dengan porsi yang kecil, namun lebih padat energi. Bagaimana untuk memadatkan energi pada porsi yang kecil? Maka perbanyaklah sumber-sumber makanan seperti protein ataupun lemak. Itu bisa ditingkatkan. Tinggal nanti disesuaikan sumber lemak yang seperti apa, karena terlalu banyak lemak nanti justru akan memicu mual dan muntah. Kemudian setelah porsinya kecil namun diberikan lebih sering gitu ya, misalnya setiap 2 jam sekali kita bisa makan dalam porsi kecil, kemudian juga diberikan dalam bentuk yang kering. Pemberian makanan dalam konsistensi cair seperti misalnya ada kuahnya gitu ya. Padahal enak sekali gitu kalau makan sayur pakai kuah gitu, hangat gitu, tentu enak. Tetapi pada orang-orang yang mengalami keluhan mual dan muntah seperti itu, adanya cairan yang berlebih ketika makan itu justru memicu lebih mudah untuk dimuntahkan. Sehingga pemberian makanan-makanan yang konsistensinya kering, ya bentuknya kering, misalnya dibandingkan makan bubur, nah lebih baik dicoba makanan yang sumber karbohidrat yang lebih kering. Misal seperti kentang. Kentang ketika direbus dia konsistensinya lebih kering. Oh ternyata masih muntah dengan kentang. Coba dengan roti. Roti itu kita bisa panggang. Ya, roti tawar seperti itu kita bisa panggang. Ketika dia konsistensinya lebih kering, nah itu lebih mempermudah mengurangi rasa mual dan muntah. Porsinya kecil, kemudian bentuknya kering, meminimalkan cairan ketika makan. Lalu bagaimana dengan minumnya? Ya, tentu boleh saja minum gitu ya. Kebutuhan cairannya tentu juga meningkat ketika ada keluhan seperti mungkin peningkatan suhu tubuh membutuhkan cairan yang lebih banyak. Tetapi minum bukan di sela-sela waktu makan. Misalnya, kalau kita 1 sendok, 1 suap terus minum, 1 suap terus minum, akan meningkatkan keluhan untuk mual dan muntah. Maka bisa minum itu setelah makanan yang diberikan atau disajikan itu sudah habis gitu. Jadi dihabiskan dulu makanannya baru bisa minum gitu ya. Jadi tadi porsinya kecil tapi sering, bisa diberikan setiap 2 jam dengan bentuk yang relatif kering, ya meminimalkan pemberian kuah gitu. Apalagi kuahnya kuah santan. Santan itu memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi. Semakin banyak lemak di dalam suatu makanan seperti santan, itu nanti memicu rasa mual. Tadi saya sempat di depan menyampaikan bahwa bisa meningkatkan asupan lemak ataupun protein. Itu bisa digunakan untuk meningkatkan asupan energi. Nah, penggunaan bahan makanan seperti misalkan lauk yang digoreng, kan bentuknya dia akan lebih kering. Pemberian lauk yang digoreng, kemudian atau ditumis, itu ada pemberian apa namanya lemaknya, itu bisa digunakan sebagai tambahan energi. Apakah boleh pasien kanker mengonsumsi gorengan? Ya, selama selama pemberian gorengannya tidak mendominasi pemberian diet, tidak ada masalah. Pada orang dengan kanker yang lebih perlu diperhatikan adalah rendahnya asupan energi, rendahnya asupan makan, sehingga relatif tidak banyak pembatasan makanan-makanan tertentu. Selama pasien bisa makan, selama klien keluarga kita dengan keganasan tersebut bisa makan dengan baik dan dengan cukup, itu lebih baik. Ya, tidak banyak pembatasan-pembatasan tertentu. Kecuali gorengan yang memang diolah atau diproduksi dengan minyak yang sudah dipakai berkali-kali, itu nanti tentu memiliki dampak atau efek samping yang apa namanya tidak diharapkan. Nah, tapi ketika gorengan atau lauk yang digoreng itu kita bisa olah sendiri, tentu akan lebih baik. Kemudian eh, pemberian makanan-makanan yang menurunkan keluhan mual muntah itu bisa digunakan adalah makanan-makanan yang ada buah di situ. Jadi pemberian buah seperti jeruk, apel gitu ya, dengan aroma yang menyegarkan itu bisa membantu meredakan keluhan mual muntah pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi dan ada efek samping dari kemoterapi yang dijalani. Beberapa pasien di rumah sakit itu mereka kadang justru memesan, kalau di salah satu rumah sakit tempat kami praktek kemarin, mereka memesan ada menu paket kentang. Ya, ternyata paket kentang itu simple gitu ya. Mereka tinggal tusuk kentang yang sudah dikukus sebelumnya atau direbus, ditusuk kemudian dimakan, kemudian mereka bisa makan dengan potongan
telur yang sudah dipotong ataupun daging ayam ataupun sapi, kemudian mereka bisa mengonsumsi itu dengan lebih leluasa. Mereka merasakan lebih nyaman makan dengan kentang yang walaupun dia juga dikukus gitu ya, ada kandungan airnya, tetapi lebih kesat di mulut dibandingkan ketika diberikan nasi. Itu mereka lebih mudah mengonsumsi itu, lebih nyaman dan lebih bisa lebih masuk energi yang diberikan dalam satu hari tersebut. Ketika kami tawarkan roti dipanggang pun mereka juga ternyata baru beberapa kali mencoba dan merasa lebih cocok dibandingkan bubur ataupun nasi. Nah, sehingga kita bisa memberikan alternatif tersebut juga kepada keluarga kita yang memiliki riwayat keganasan dan menjalani kemoterapi serta memiliki efek samping seperti mual dan muntah tadi. Pemberian buah-buahan, jus misalkan, tetapi dengan kandungan gula yang lebih rendah. Kenapa? Karena ternyata asupan makanan manis gitu ya, terlalu manis seperti itu, atau misalnya kita menambahkan gula, creamer, susu, kental manis gitu ya, di dalam jus buah yang kita buat, itu justru malah meningkatkan rasa mual. Jadi biarlah buah yang di jus atau di blender atau diambil sarinya atau mau dimakan lebih segar, ya tinggal dikupas seperti itu, ternyata justru lebih baik karena bisa membantu mengurangi mual muntah, keluhan mual muntah tadi. Minuman yang lebih dingin, ya suhu ternyata bisa mempengaruhi keluhan mual muntah. Kuah yang hangat, kalau dalam kondisi tertentu tidak ada keluhan mual muntah, tentu sangat menyenangkan di cuaca yang dingin seperti saat ini. Tetapi ketika kita ada mual muntah, mengonsumsi sup yang hangat itu justru lebih meningkatkan rasa mual karena nanti di dalam lambung suhunya akan relatif lebih tinggi dan itu menimbulkan apa namanya peningkatan nanti asam lambung sehingga membuat lebih mudah rasa mual. Tetapi ketika minum yang relatif dingin, segar, itu bisa membantu menurunkan rasa mual dan muntah pada pasien yang memang mengalami tersebut gitu ya, mual muntah. Kemudian jika pasien mengalami diare, mungkin beberapa dari kita berpendapat bahwa ketika eh, seseorang mengalami diare, maka perlu diberikan asupan makanan sumber serat yang lebih tinggi untuk menghentikan diare. Tapi itu justru praktek yang salah. Ya, ketika kita mengalami diare atau keluarga kita dengan keganasan tadi mengalami diare, dia bisa lebih dari 4-5 kali buang air besar dalam konsistensi yang mungkin cair dalam setiap harinya, justru kita diminta untuk mengurangi asupan serat. Sumber serat seperti sayur, buah, biji-bijian, kacang-kacangan gitu ya. Itu ternyata perlu dikurangi dulu. Jadi pemberian makanan yang rendah serat itu perlu diberikan pada pasien-pasien yang mengalami diare. Kenapa? Karena ketika pemberian serat dalam jumlah lebih tinggi, ketika seseorang mengalami diare, maka pencernaan mereka itu harus bekerja lebih keras. Padahal di saat yang sama mereka sedang ada masalah tertentu nih, karena diare sebenarnya tidak hanya muncul karena efek samping dari kemoterapi saja, tetapi juga karena barangkali ada infeksi dari mikroba, barangkali efek karena memang penyakit-penyakit tertentu, atau memang mungkin karena kondisi yang lain yang menyebabkan seseorang mengalami diare. Apapun kondisinya, ketika mengalami diare, ada beberapa hal yang perlu dikurangi. Yang pertama adalah low fiber, jadi seratnya dikurangi, betul dikurangi. Ya, jadi kalau tadi adalah bisa meningkatkan asupan buah untuk mengurangi mual dan muntah, mungkin untuk serat ini buahnya, maaf, untuk buah ini karena harus diminimalkan seratnya, pengolahannya barangkali bisa bukan dengan makan segar, tetapi mungkin bisa diambil sari buah gitu ya. Ada beberapa alat ya, press ya, press buah yang dipres itu yang sehingga hanya memberikan sari-sarinya saja itu bisa dipakai. Seratnya memang tidak akan akan tersaring ya, jadi bisa dipisahkan dan kemudian kita bisa mengonsumsi sari buahnya saja untuk tetap mendapatkan manfaat dari
mineral ataupun vitamin yang terkandung dalam buah tersebut. Kemudian selain low fiber adalah low lactose, ya, rendah laktosa. Walaupun seseorang yang mengalami diare tadi sebelum diare atau saat dalam kondisi yang relatif sehat itu tidak ada masalah dengan konsumsi susu ataupun produk olahan susu, bisa mengonsumsi susu dengan baik, tetapi ketika dalam kondisi diare, alangkah baiknya produk-produk yang berbasis susu bisa diminimalkan dan tidak dikonsumsi terlebih dahulu. Susu, yogurt, keju, beberapa roti barangkali ada kandungan susunya, itu bisa disingkirkan dulu, tidak untuk dikonsumsi terlebih dahulu pada orang-orang yang sedang mengalami diare. Bagaimana dengan konsumsi probiotik? Nah, ada beberapa susu ataupun olahan susu seperti yogurt, susu fermentasi yang mengandung probiotiknya. Ini ada beberapa hasil penelitian pendapat bahwa ketika terjadi diare, pemberian probiotik itu bisa membantu meredakan keluhan-keluhan diare. Walaupun produk tersebut adalah olahan susu. Kenapa? Karena ternyata probiotik atau mikroba yang uh, memberi manfaat kepada kita dalam pencernaan kita, itu mereka memetabolisme juga laktosa yang terkandung dalam susu. Jadi ketika susunya terfermentasi, maka sebagian dari laktosanya akan juga termetabolisme oleh bakteri yang baik tersebut. Sehingga tubuh kita relatif lebih toleran dengan produk susu yang sudah terfermentasi oleh probiotik tersebut. Jadi ada pendapat yang memang silakan bisa tetap mengonsumsi, tetapi tetap dalam batas yang wajar. Karena bagaimanapun probiotik itu isinya adalah bakteri. Ketika dia terlalu banyak, tetapi nanti substratnya terlalu sedikit, dan kita sedang mengurangi serat juga, ya kenapa? Karena probiotik itu bisa tumbuh di dalam pencernaan kita kalau kita mengonsumsi serat yang cukup. Padahal seseorang itu sedang diminta untuk mengurangi serat karena mengalami diare. Sehingga pemberian probiotiknya juga tidak perlu terlalu banyak. Ya, tetapi bisa. Nah, ada beberapa pendapat yang justru sebaliknya, pemberian probiotik itu bisa dikurangi. Kenapa ya? Tadi alasannya adalah karena kita juga membatasi asupan serat. Percuma saja kita memberikan probiotik, tetapi prebiotiknya berupa serat pangan itu tidak terkonsumsi dengan baik ataupun cukup ketika kita mengalami diare. Ya, low lactose, low fiber. Kemudian bisa ditingkatkan asupan cairan. Kenapa? Karena diare itu memiliki efek atau dampak seseorang bisa lebih mudah mengalami dehidrasi, kehilangan elektrolit dalam jumlah banyak melalui misalnya muntah tadi lebih banyak muntah gitu. Kemudian diare, banyak elektrolit, vitamin, mineral dan cairan yang terbuang dari tubuh. Nah, itu bisa diganti ya dengan pemberian ada beberapa produk di apotek yang mengandung mineral itu bisa diberikan ya. Kalau kita dulu ada istilah oralit gitu ya, kita bisa melarutkan garam, melarutkan sedikit gula, kemudian ada mineral mix gitu kita larutkan dan bisa dikonsumsi untuk merehidrasi dan mengembalikan elektrolit ataupun cairan yang sudah terbuang melalui diare maupun mual muntah. Low lactose, low fiber, kemudian cairan ditingkatkan, dan ketika diare tersebut ya makanan-makanan yang merangsang sistem pencernaan seperti yang terlalu pedas, ya terlalu pedas, kemudian eh, masam gitu ya, kecut, itu bisa dibatasi betul penggunaannya sehingga memang keluhan diarenya tidak terlalu parah. Ada juga beberapa makanan yang mungkin tidak pedas, tidak masam, tetapi dia merangsang pencernaan seperti kopi, seperti teh, seperti coklat, gitu ya. Ada beberapa orang yang memang memiliki toleransi yang lebih rendah pada konsumsi kopi, baru makan kopi sedikit atau minum teh sedikit, makin diare, mulas dan yang lain. Nah, bagi orang-orang seperti keluhan tersebut, mengalami keluhan seperti tersebut, itu bisa dibatasi konsumsi kopi, teh maupun coklat yang relatif lebih kental, gitu ya. Kemudian kalau diare perlu mengurangi hal tersebut,
bagaimana ketika pasien dengan keganasan itu mengalami keluhan seperti konstipasi, malah jadi susah buang air besar gitu ya. Nah, ada juga pasien kemarin ketika saya praktek di Sarjito, keluhan utamanya adalah susah BAB. Setelah kemoterapi malah justru tidak BAB dalam 2-3 hari, sehingga perutnya wah, begah sekali, tidak nyaman. Tapi tidak mengalami atau tidak ada sensasi saya ingin ke kamar kecil atau ke kamar mandi untuk BAB, itu justru tidak ada. Sehingga orang-orang seperti itu, pasien seperti itu justru malah menambah konsumsi obat-obatan yang laksatif ya, yang merangsang saluran pencernaan. Ini jadi permasalahan sendiri nanti buat kedepannya. Ketika tidak bisa BAB, justru ditangani dengan pemberian obat-obatan yang laksatif, yang merangsang saluran pencernaan. Kenapa jadi masalah? Karena orang tersebut jadi tergantung dengan obat-obatan atau herbal atau jamu-jamuan tertentu yang sifatnya laksatif. Ketika mereka tidak mengonsumsi produk laksatif seperti produk-produk yang biasanya mereka konsumsi, maka mereka tidak bisa BAB. Nah, ini jadi kendala sehingga bisa jadi itu juga nanti akan ada interaksi antara obat-obatan yang rutin dikonsumsi oleh pasien yang menjalani kemoterapi dengan obat-obatan laksatif yang mereka konsumsi untuk merangsang saluran pencernaan. Nah, bagaimana buat orang-orang pasien yang mengalami keluhan konstipasi seperti itu? Maka kita bisa sarankan kepada mereka untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, meskipun ada keterbatasan secara fisik, jika memang tidak banyak bisa bergerak karena kondisi keganasan, tetaplah untuk bisa beraktivitas fisik. Karena ketika kita lebih aktif secara fisik, walaupun mungkin tetap di tempat tidur gitu ya, tetapi kita bisa tetap menggerakkan anggota tubuh kita walaupun sambil tidur, atau kalau memang masih bisa beraktivitas seperti biasa, lanjutkanlah aktivitas sehari-hari. Tidak perlu berolahraga lari, memaksakan diri untuk kegiatan-kegiatan berat, bersepeda, dan yang lain. Tetapi ketika bisa berjalan, menyapu, melakukan aktivitas sehari-hari di rumah, itu bisa membantu meningkatkan pengeluaran energi lewat gerakan-gerakan tubuh. Semakin kita banyak bergerak secara fisik, ternyata peristaltik usus itu bisa dibantu untuk lebih meningkat. Sehingga seseorang bisa lebih eh, rendah menurun risiko untuk mengalami konstipasi ketika motilitas usus itu meningkat. Yang kedua, perbanyak serat. Nah, tadi kalau diare seratnya diminimalkan betul nih, gitu. Tapi kalau mengalami konstipasi, ya seratnya bisa ditingkatkan. Kenapa seseorang mengalami konstipasi? Ya karena eh, konsistensi feses itu dia mengeras. Dan ketika ada di bagian anus rektum, ya di situ terjadi di usus besar bagian akhir, di situ terjadi penyerapan air. Sedangkan konsumsi air pada orang-orang yang menjalani konstipasi, yang mengalami konstipasi itu misalnya kurang, ya, malas minum air gitu ya, malas konsumsi cairan gitu untuk masuk ke dalam tubuh, sehingga ketika fesesnya sampai di usus besar ya terjadi penyerapan cairan. Ini cairan yang ada di dalam feses sangat sedikit nih, sehingga fesesnya dia menjadi keras dan butuh energi tinggi untuk mengeluarkan feses tersebut, sehingga mengejan dalam tinggi, kemudian juga menjadi BAB menjadi sesuatu yang menyakitkan, BAB juga jadi tidak rutin gitu. Itu karena konsistensi fesesnya keras, karena kandungan air atau asupan air kita sehari-hari itu masih kurang. Maka orang yang mengalami konstipasi bisalah ditingkatkan asupan cairannya. Tadi ditingkatkan serat, ditingkatkan asupan cairannya. Ya, berapa asupan air yang bisa diterapkan pada orang-orang yang mengalami konstipasi. Mungkin teman-teman familiar dengan istilah 8 gelas setiap hari gitu ya, atau sekitar 2 liter setiap hari. Ya, kalau kita ambil rata-rata, ketika kita menginformasikan ke banyak masyarakat, ya itu bisa digunakan angka seperti itu. Tetapi ketika kita secara personal, ya tentu kita lihat dulu dimensi tubuh seseorang. Ya, rata-rata sekitar 35 sampai 45 ml per kilogram berat badan. Jadi ketika berat badan kita misalkan 50 kilogram,
tentu kebutuhannya berkisar antara 35 mililiter dikali 50 kilogram sampai 45 dikali 50 kilogram per hari. Jadi sekitar 1,5 liter sampai 2 liter. Ketika dimensi tubuhnya lebih besar, 70 kilogram, 80 kilogram berat badan tubuhnya, tentu kebutuhan cairannya akan lebih meningkat dibandingkan teman-teman atau pasien yang memiliki dimensi tubuh lebih kurus, lebih kecil. Jadi asupan cairannya ditingkatkan, asupan seratnya bisa ditingkatkan, aktivitas fisik bisa ditingkatkan. Serat seberapa banyak? Ya, pemerintah sebenarnya sudah menganjurkan asupan sayuran gitu ya. Sayuran setiap hari untuk masyarakat sehat itu sekitar 300 250 sampai 300, bahkan kalau memang bisa lebih itu bisa membantu proses defekasi atau BAB lebih lancar. 300 gram setiap harinya. Maka setiap kali makan, jika kita makan 3 kali makan utama, pagi, siang, sore, maka setiap kali makan kita bisa mengonsumsi 100 gram sayur. Berapa banyak 100 gram sayur? Sayur kalau kita misalkan di keluarga masak sop gitu ya. Nah, 100 gram sop itu tidak dihitung dari kuahnya. Jadi kuahnya kita singkirkan dulu, kita ambil sayuran yang menjadi eh, apa namanya sayuran yang dicampurkan di dalam sop tadi, wortel, brokoli, kemudian ada mungkin ada tomat dan yang lain. Sebanyak 1 gelas belimbing, ya 1 gelas belimbing itu diisi sayuran, ya penuh. Nah, itulah di situ sekitar 100 gram. Oh, tidak punya gelas belimbing ya sudah pakai mangkok kecil. Nah, itu 1 sendok sayur yang penuh tanpa kuah itu sekitar 100. Nah, kalau misalnya mengonsumsi lebih banyak, tentu lebih bagus lagi. Misalnya seperti kangkung, bayam, gitu ya, itu akan butuh lebih banyak porsi di dalam 1 gelas belimbing. Itu 100 gram. Nah, kita mengonsumsi itu minimal setidaknya 3 kali sehari. Itu baru sayur. Bagaimana buah? Buah itu pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah menganjurkan minimal 150 gram setiap hari. Kebetulan saya membawa jeruk gitu ya. Ini adalah jeruk dari Jember. Ini jeruk dari ini kan kita tidak makan kulitnya nih. Jadi kita tidak timbang satu jeruk seperti ini karena kita tidak mengonsumsi kulitnya. Kita konsumsi bagian dalamnya. Jeruk untuk ukuran seperti ini kemungkinan kalau saya tidak salah ini sekitar 50-60 gram isinya saja ya di luar kulit. Nah, itu yang karena kita mengonsumsi isinya. Nah, maka setiap hari paling tidak 2 sampai 3 butir buah. Apakah harus jeruk? Tidak. Kalau teman-teman di rumah ada mangga, ada pepaya, ya, ada pisang, misalnya lebih mudah tuh pisang. Satu buah pisang Ambon itu sekitar 110-120 gram. Ya, karena kita nggak makan kulitnya ya. Jadi kita tidak menimbang dengan kulitnya atau kulitnya nanti kita bisa kurangi. Nah, itu sekitar itu. Jadi 2 sampai 3 buah eh, setiap harinya. Itu bisa membantu mencukupi kebutuhan serat kita. Air, aktivitas fisik bagaimana? Ya, paling tidak kalau kita tidak bisa menyempatkan aktivitas fisik seperti olahraga pada umumnya ya, lari, jalan sehat, sepeda dan yang lain, hanya bisa di rumah silahkan aktivitas bergerak minimal 30 menit setiap hari gitu ya 30 menit setiap hari manfaatkan untuk naik turun tangga jalan jalan ke apa namanya keliling rumah ke kampung misalnya seperti itu bisa membantu meningkatkan aktivitas fisik. Jadi tadi ada keluhan mual muntah diare kemudian ada konstipasi. Bagaimana untuk meningkatkan nafsu makan? Nah, untuk meningkatkan nafsu makan ini ada beberapa hal yang bisa diberikan kepada pasien gitu ya yang mengalami penurunan nafsu makan. Em, Pemberian makanan yang aromanya tidak merangsang. Beberapa pasien kemarin mengeluhkan ketika eh, sayuran berkuah yang uapnya tercium sampai mana-mana itu ternyata merangsang untuk tidak nafsu makan. Merangsang mual yang kemudian jadi tidak nafsu makan. Sehingga memang pemberian makanan-makanan yang relatif tidak begitu panas, tidak banyak uapnya, aromanya tidak selalu tajam, itu bisa membantu meningkatkan nafsu makan pada pasien. Tentu ini beda-beda. Seperti misalkan kalau kita masak atau goreng ikan, gitu ya baunya tuh kan kemana-mana tuh. Untuk beberapa pasien
nafsu makannya meningkat ketika ada aroma ikan gitu ya. Terlihat ada sambal, kemudian ada nasi yang panas gitu. Mereka mengalami peningkatan nafsu makan ketika melihat seperti itu di keluarganya. Tetapi mayoritas pasien ketika tercium bau yang menyengat, walaupun itu sebenarnya enak, tetapi mereka menjadi penurunan nafsu makan yang besar. Itu tidak bisa dipungkiri dan hal yang wajar, ya, yang lumrah, karena memang efek-efek obat tertentu itu memang menekan secara vagus sehingga nafsu makan justru jadi kurang begitu meningkat gitu ya, malah justru tidak begitu baik. Itu bisa uh, diperhatikan tadi. Ada orang-orang yang juga jadi mual dengan konsumsi daging, padahal daging sumber protein, dan orang-orang dengan cancer itu perlu meningkatkan asupan protein. Protein yang bagus berasal dari tiga hal ya. Ada daging dari hewan ruminansia, mungkin di sekitar kita ada kambing, ada sapi, itu bisa dikonsumsi. Kemudian dari unggas, ayam, bebek, gitu ya. Kemudian itu bisa dikonsumsi juga. Kemudian yang ketiga adalah ikan. Ikan, mau ikan laut ataupun ikan air tawar, itu bisa dikonsumsi untuk mendapatkan protein yang berkualitas. Sebenarnya ada lagi ya, telur. Nah, itu telur juga relatif lebih murah, relatif lebih terjangkau, di mana aja ada, harganya relatif bisa lah dijangkau untuk semua kalangan masyarakat, dan olahan telur itu juga bisa di berbagai macam masakan, itu juga bisa dikonsumsi, telur unggas. Nah, ketika tidak bisa mengonsumsi daging sapi, coba apakah daging ayam bisa dikonsumsi? Apakah ikan bisa dikonsumsi? Apakah telur bisa dikonsumsi dengan baik, tidak ada menimbulkan keluhan-keluhan tertentu? Nah, itu bisa diberikan kepada pasien olahan tersebut. Tidak harus dengan daging. Tetapi ketika keluhan mual muntah itu tidak ada atau sudah sembuh, konsumsi daging itu bisa disarankan kepada pasien untuk meningkatkan asupan proteinnya, memenuhi kebutuhan zat besinya juga. Gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat buat teman-teman yang memang menjalani merawat gitu ya. Ada orang keluarga di keluarganya atau saudaranya yang mengalami keganasan dan perlu menjalani kemoterapi. Kemoterapi ataupun radioterapi ataupun terapi-terapi lain, medis lain yang memang digunakan untuk membantu menekan eh, keganasan atau kanker yang dialami, itu bisa dijalani sesuai dengan yang sudah dipreskripsikan sama dokter. Kita dari tenaga gizi membantu teman-teman sekalian yang punya keluarga seperti itu untuk bisa menerapkan uh, tadi beberapa kiat yang membantu meningkatkan nafsu makan ketika ada keluhan-keluhan seperti mual muntah, diare, konstipasi, tidak nafsu makan, dan keluhan-keluhan yang lain. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga segera pulih dari keganasannya. Kita bisa hidup sembuh dari cancer bisa disembuhkan. Sehat terus buat kita sekalian. Terima kasih.